Netflix adalah teman terdekat saya selama masa pandemi ini. Peringkat 2 setelahnya adalah Viu. Kedua layanan TV berbayar itu sempat menjadi duet maut buat penggemar tayangan yang mungkin sudah bisa diduga itu adalah drama Korea atau drakor. Walaupun begitu, belakangan ini saya punya teman dekat lain dan dia adalah channel Muse Indonesia dan nontonanimeid.com. Cut. Dibandingkan kuartal 1 lalu, kuartal 2 tahun ini bisa dibilang kurang punya tontonan yang menarik buat saya, terutama di bulan Juli ini. Bukan karena nggak ada drama Korea, hanya saja drakor yang ditayangkan bisa dibilang kurang cocok dengan selera saya. Alasannya entah karena saya jenuh dengan tema cerita yang ditawarkan, ataupun karena faktor eksternal lainnya seperti lagi-lagi pandemi, dan acara dunia yang ditunda dan mulai berjalan kembali. Dalam masa kekurangan tontonan drama Korea seperti sekarang ini, saya mencari tontonan lain. Apa yang menjadi pilihan saya selanjutnya adalah serial kartun anime Jepang. Ini membeli nuansa yang berbeda sebagai selingan di antara judul drakor maupun serial barat yang dinanti tapi belum rilis. Anime yang menjadi konsumsi hiburan utama saya mengalahkan drakor. Saya tidak lagi sering melihat oppa, dan sebagai gantinya saya lebih sering melihat Oni-chan. Selain itu, dalam perjalanan saya mencari, saya juga menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh marketplace.org. Penulisnya, Lindsay Loveridge menyebutkan, jadi, anime adalah sebuah fenomena global. Saya hendak mengatakan kalau itu tentu adalah sebuah ledakan. Penulis lainnya, Adams, menyebutkan, dan terdapat konten tertinggal dalam jumlah besar untuk orang-orang yang kehabisan sesuatu untuk ditonton. Apa yang dikatakan Adams persis dengan yang terjadi pada saya. Saya sedang kehabisan sesuatu untuk ditonton dan mulai kembali melirik anime. Untuk sesama pelanggan Netflix, kelihatan banget juga kalau Netflix juga menyadari hal ini dan semakin banyak judul anime yang tersedia di sana, walaupun kebanyakan memang bukan judul anime baru. Di antara judul-judul yang saya tonton, tentu ada judul-judul dari tahun 2021 ini yang populer. Ini adalah 5 judul favorit saya. How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Ini adalah judul yang sedang saya tonton. Temanya masih seputar isekai, seorang yang dipindahkan ke dunia lain dan namanya adalah Kazuya Soma. Dia merupakan seseorang yang realistis. Jadi, ketika menghadapi kondisi dunia yang saat itu, solusi yang dia tawarkan bukan tentang perang lawan musuh atau lakukan petualangan untuk mencari sesuatu, tapi reformasi administratif. Soma mencari bakat, membangun sumber daya, dan menerapkan kebijakan politik. Jadi, ini mungkin lebih mirip kayak Clash of Clans di mana Soma membangun sebuah kerajaan ideal menurut versinya. Ini adalah anime yang santai, terutama karena tayang pada hari Minggu. Enak ditonton dengan ilustrasi yang menarik, garis-garis anime yang kawaii, dan cerita yang menarik. Anime ini cukup refreshing dengan cerita yang dapat menarik perhatian saya terus-menerus. Seperti, kok udah habis lagi? Itu berarti ceritanya mengalir dengan sangat baik, sampai-sampai saya lupa waktu. Entah bagaimana, anime ini dikemas dengan baik. The detective is already dead. Kesan pertama melihat thumbnail dari klip anime ini, kayaknya ini bukan selera saya deh. Walaupun begitu, beberapa hari kemudian, saya pun memutar video itu dan saya jatuh hati pada Siesta. Itu adalah nama yang diucapkan oleh gadis yang mengaku bahwa dia adalah detektif hebat. Dalam satu episode itu, latar di dalam pesawat terbang, dia menarik orang yang duduk di sebelahnya, seseorang bernama Kimizuka, menjadi asisten detektif. Dia juga mengalahkan manusia buatan yang mempunyai kekuatan super. Kemudian dia juga menyelesaikan masalah pembajakan pesawat.
Dengan kata lain, Siesta itu cerdas, tangguh, dan keren. Satu episode setelahnya, Siesta diceritakan sudah meninggal. Apa yang terjadi? Adegan aksi yang keren, karakter yang menarik, dan jalan cerita yang penuh tikungan merupakan dua hal yang membuat anime ini menarik untuk ditonton. Kayak nonton Detektif Conan versi dewasa dan sci-fi. Selain itu, tentu saja ilustrasi yang sangat menarik. Candaan ringan antar detektif dan asistennya cukup menarik untuk disimak juga. Ini termasuk anime yang saya tunggu tiap hari Senin. Combatant Will Be Dispatched. Anime yang satu ini lagi-lagi bertema isekai, di mana seorang pasukan yang disebut Kombatan Nomor 6 atau Rokugo dikirim ke dunia lain dengan tujuan untuk penaklukan dunia itu. Tujuan yang bisa dibilang berkebalikan dengan sikap kepahlawanan itu mengisyaratkan kalau dia adalah orang jahat. Selain itu, dia juga bodoh. Kebodohannya di dunia yang baru membuat dia harus menjalani hukuman menjadi seorang ksatria, yang tentu punya nilai-nilai yang berbeda dengan hidup yang dia jalani selama ini. Jadi, untuk melawan pasukan Demon Lord, alih-alih menggunakan cara ksatria, dia melakukannya dengan cara-cara licik. Tentu saja, untuk melakukan semua ini, teman-teman haremnya pun turut membantu. Saya banyak tertawa menonton anime ini. Kelakuan dia dan reaksi dari gadis-gadis haremnya menanggapi tindakan out of the box-nya membuat saya geleng-geleng kepala. Sampai akhirnya kepaksa ketawa juga. Anime yang menyenangkan untuk ditonton, tapi jangan ajak anak-anak ya. Selain tindakannya nggak pantas ditiru, adegannya juga agak, wadaw. Higehiro, kucukur janggut, siswi SMA kupungut. Anime ini bertema slice of life, di mana seorang pegawai biasa bernama Yoshida pulang di malam hari dalam keadaan mabuk dan menemukan seorang gadis SMA yang lari dari rumah dalam perjalanan. Gadis itu bernama Sayu, dan dia meminta untuk menginap di rumahnya. Oji-san, tomete yo. Ja, tada de tomete. Dan karena dia agak mabuk, akhirnya dia pun menyetujui hal itu. Sayu, seorang yang sudah lari dari rumah selama berbulan-bulan, hidup dalam kegelapan. Dia menjual diri untuk mendapat makanan dan tempat tinggal. Dia bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang brengsek. Watashi ga nagasamete ageyokka. Nanandayo, omae wa? Yoshida, dengan idealismenya, berusaha untuk membentuk mindset yang benar di kepala Sayu dan bertindak sebagai walinya. Omae, maiasa itete tte senaka sasutteru mon na. Sonna koto shite ta? Satu hal yang menarik di anime ini adalah Sayu itu terlihat imut, rasanya adem gitu. Cuman dia memang agak mesum. Mungkin ini memang gaya humor penulisnya. Walaupun begitu, ini bukan cerita komedi romantis. Ini lebih tentang mengatasi keputusasaan, tentang melakukan sesuatu yang benar, dan pada akhirnya juga memenuhi apa yang disebut dengan kebutuhan mental. Saya sering terharu menonton adegan-adegannya. Definitely recommended. Handler 1よりアンダーテイガー、敵迎撃部隊がポイント302および504に多数、大体規模の戦車並びに同規模の近接両兵部隊だ。各機速やかに進出し制圧せよ。てかこの戦力差じゃ全滅かなお前ら。Rekomendasi pertama saya adalah 86 atau 86. Saya menemukan judul anime ini dari kolom komentar di postingan News Indonesia, dan rekomendasi itu tidak mengecewakan. Saya sangat menyukai anime ini, bahkan sampai merasa kalau ini adalah yang terbaik yang pernah saya tonton selama ini. Jujur saja, sebelum ini saya nggak menyukai anime bertema militer. Tapi episode pertama dari anime ini berhasil menarik perhatian saya. Ceritanya berlatar distopian, di mana Republik San Magnolia berperang melawan pasukan otonom dari kerajaan Giat, dengan pasukan tanpa awak yang disebut Juggernaut.
本日も我が国の戦死者は0名であります。 Setiap unit pasukan ini diarahkan oleh seorang handler secara remote. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Lena. Semua anggota Republik memiliki fitur yang khas seperti warna rambut, warna kulit, dan warna mata yang warnanya agak keputihan. Tidak terkecuali juga Lena. 同調完了。 Juggernaut yang seperti didukung oleh kecerdasan buatan ternyata dikendalikan oleh manusia yang tidak memiliki fitur seperti anggota Republik, sehingga dianggap bukan manusia, atau istilah dalam animenya babi ternak. Kapten dari unit yang ditangani Lena bernama Shin. Cerita buat Lena adalah tentang mengenal Shin hanya berbekal hubungan jarak jauh. すみません。 Cerita buat Shin adalah tentang mencari kakaknya yang hilang. Saya menyukai banyak hal dari anime ini, mulai dari grafiknya yang terlihat modern, ceritanya yang menarik, dan karakterisasi tokohnya yang mendalam. Selain itu, soundtracknya juga lumayan enakeun. Selama menonton, saya benar-benar tenggelam dalam ceritanya. Saya bisa memberikan empati terhadap seberapa tegang pertempuran yang terjadi, seberapa berat tekanan yang dialami Lena ketika dia tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan seberapa menyenangkan hubungan Shin dan anggota tim lainnya. Jadi itu adalah 5 anime yang saya tonton dan saya rekomendasikan. Mulai dari anime yang sedang berjalan, yaitu How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, dan The Detective is Already Dead. Dilanjutkan dengan anime yang sudah selesai tayang, yaitu The Combatant Will Be Dispatched, Higehiro Kucukur Janggut Siswi SMA Kupungut, dan anime terbaik versi saya, 86. Saya Adi, ini adalah channel saya, Stay Alive. Subscribe ke channel ini menjadikan saya makin merasa seperti seorang otaku. Sekian, sampai jumpa lagi.